Berlatar pada tahun 1879, ketika game Red Dead Redemption 2 seakan menjadi kenyataan di dunia nyata, terdapat sebuah kota kecil bernama Rose Creek. Kota ini tengah berada di bawah ancaman seorang pria konglomerat bernama Bog. Dengan ambisi besarnya, Bog berniat merebut tanah di Rose Creek ini untuk dijadikan pertambangan emas yang memang berlimpah ruah di bukit dekat kota kecil ini. Selain menyuap sheriff dan memaksa remaja serta lansia untuk bekerja, Bog juga membuat seluruh warga kota kelaparan dan kehilangan segalanya akibat ancaman yang setiap hari dilancarkan oleh anak buahnya. Situasi ini pun memaksa segelintir warga yang berani menentang untuk berkumpul di gereja untuk menentukan apakah mereka akan menyerahkan tanah ini begitu saja atau melawan dengan segenap kemampuan. Dari sekian banyak warga, terdapat sepasang suami istri yang sangat mencintai tempat asal mereka. Sang istri bernama Emma, sementara suaminya selalu mendukung upaya mereka untuk tetap mempertahankan tanah ini dan tidak menyerah begitu saja. Tapi tiba-tiba ya, inilah bebenguk si Bog yang terkenal kejam dan punya selusin pasukan yang siap membunuh siapapun yang berani melawan. Boga dengan belak-belakan ingin membeli sebidang tanah dengan harga $20 atau sekitar 290.000 jika dirupiahkan, yang jumlah tersebut sangat amatlah membangkrutkan masyarakat yang bahkan jumlah tersebut tak akan mampu untuk membuat mereka semua bertahan sampai 1 tahun ke depan. Bos Bog mengatakan bahwa dia dan anak buahnya akan kembali ke sini dalam batas waktu 2 minggu ke depan, dan jika mereka masih bersarang di sini, Bog akan memaksa mereka untuk pergi meskipun itu harus membunuh wanita dan anak-anak kecil yang ada di sini. Dengan modal pasukan bersenjata lengkap, Bog mengusir bapak pendeta dan seluruh jemaat keluar dari gereja. Kemudian mereka pun mengobrak-abrik dan membakar tempat ibadah satu-satunya di kota kecil ini, yang saat itu seorang pendeta disiksa karena menentang. Suami Emma yang murka pun akhirnya melawan dan mengeluarkan kata-kata yang membuat Tuan Bog tersinggung. What kind of man are you? For land? Ya, Bos Bog dan Cecunguk pun menembak 6 orang termasuk suami Emma secara membabi buta, di mana kejadian hari ini sangat-sangat membuat semua warga terpukul, terlebih lagi Emma yang memiliki dendam pribadi atas kematian suami tercintanya. Leave the bodies where they lie. Dan inilah 7 Deadly Sins. Loh, dan inilah 7 yang menakjubkan. Beralih ke tempat lain, di situ kita akan diperkenalkan dengan seorang koboi berkemeja hitam yang baru tiba di sebuah kota kecil bernama Amador, yang merupakan kota paling dekat dengan kota Rose Creek. Kedatangan koboi ini cukup menarik perhatian seluruh orang, karena selain memiliki aura suram, tampilan dan pilihan warnanya pun cukup menunjukkan bahwa koboi satu ini bukanlah koboi biasa, apalagi seorang amatiran. Dialah Chisom, seorang aparat berpangkat tinggi sekaligus penjaga perdamaian yang dikirim langsung dari Kansas untuk mengejar seorang pelarian yang berdasarkan informasi. Pelarian ini telah menghabisi nyawa seorang petani, mencabuli putrinya, dan menjerat istrinya seperti hewan. Melihat tingkah laku Chisholm yang tegas, lantang, dan gentleman pun membuat beberapa koboi yang ada di tempat tersebut langsung bersiaga dengan senjatanya. Yang ketika Chisholm membisikkan sesuatu di telinga si bartender, tiba-tiba ya,
Ternyata pelarian yang diburu adalah sang karyawan magang warung Yuli atau bartender itu sendiri yang memang tengah menyamar untuk mengecoh para aparat yang sedang memburunya. Di mana saat semua orang sedang keluar sambil ketakutan, ada satu koboi bernama Faraday, ini babangusnya, yang tetap duduk manis dan tanpa rasa takut atau ketar-ketir sedikit pun. Sebab bagaimana mungkin tidak, Faraday ini pernah memiliki pengalaman menaklukkan meteor sekaligus menjadi bagian dari Hero Association yang tentunya lawannya jauh lebih tangguh, Boros. Setelah menerangkan kepada pemimpin daerah setempat mengenai siapa dirinya dan apa maksud kedatangannya, Chisholm segera menaiki kuda untuk pergi dari tempat itu. Kebetulan saat itu ada Emma bersama teman akrabnya bernama Teddy yang mendekati Chisholm untuk memohon bantuannya. In the town, he's killed half a dozen men. We've got the sheriff on his payroll. Offer up the particulars. Rose Creek, it's only 4 days ride. Dengan satu kantong berisi uang hasil urunan seluruh rakyat penduduk kota Rose Creek, Emma dengan sedih memohon agar Chisholm tergerak hatinya dan bersedia membantu warga yang tengah mengalami kesulitan, yang mana sebagai seorang pejabat tinggi pelindung keamanan, tidak etis rasanya jika harus menolak permintaan orang yang sedang kesulitan. I seek righteousness, as should we all. Sementara itu adegan berpindah kita akan menyaksikan Faraday sedang melarikan diri membawa seluruh harta hasil perjudian barusan, di mana dia dihentikan oleh dua penjudi yang telah lost streak atau kalah kemarin dan berniat untuk merebut kembali uangnya sekaligus mengancam menghabisi Faraday di tempat yang sepi. Raut santai dan legowo nampak tergambar di wajah Faraday yang tidak ada takut-takutnya ini ketika dua pistol mengarah tepat di depan babangusnya dan justru dia malah mengeluarkan satu pak kartu untuk bermain sulap seolah memerankan sebagai Deddy Corbuzier sebentar. Dan You can show us our money, Ferdy. 52 car. Put the car back in the deck. Turn on. Yeah. Come on, let's go. And a cut. Miraculously. Pretty good. We're never gonna cross paths. setelah mengintimidasi dua penjudi tersebut, Faraday pun tiba di tempat kuda untuk membeli kembali kudanya setelah sebelumnya kalah berjudi dengan menggunakan kudanya sebagai taruhan. Namun, karena Faraday tidak memiliki cukup uang, dia akhirnya terlibat sedikit perselisihan dengan pemilik baru kuda itu. Saat itulah Chisholm muncul dan langsung membeli kuda tersebut dan memberikannya secara cuma-cuma dengan syarat Faraday harus ikut bersamanya dalam sebuah misi. Terlebih lagi, setelah diberikan sebuah kantong berisi emas, Faraday pun langsung berubah sikap dan bersedia mengikuti kemanapun Chisholm pergi. Difficult? Impossible. Sesampai di persimpangan, Chisholm memerintahkan Faraday dan Teddy untuk memilih jalur lain menuju ke arah sebuah permukiman yang di situ ada seorang koboi bernama Goodnight yang ternyata adalah seorang koboi terkenal yang punya julukan malaikat maut berkat skill menembaknya yang tidak pernah meleset, sedangkan Chisholm dan Emma akan menuju ke sisi lainnya untuk merekrut koboi lain yang memiliki kemampuan handal seperti anggotanya Akagami di serial One Piece untuk mengundangnya bergabung dalam tugas yang penuh adrenalin ini. Bertempat di pondok tua, sosok yang Chisholm cari ternyata telah modar, dibunuh oleh seorang buronan bernama Pasquez. Ini orangnya yang karena Chisholm tak punya masalah dengannya, dia pun diajak bergabung oleh Chisholm dalam rencana membunuh pemimpin si hartawan yang sombong. You're local, my friend. Di sisi lain, Faraday dan Teddy akhirnya tiba di tempat yang dituju. Di sana sedang dilangsungkan sebuah kompetisi adu tembak cepat di antara seorang koboi pemula dengan seorang pria asal Asia bernama Billy. Ini orangnya yang mana duel ini berlangsung menarik tatkala Billy menanggalkan sabuk pistolnya untuk adu cepat siapa yang lebih dulu bisa membunuh. Dan My gun. ya, ternyata Billy ini merupakan bawahan sekaligus asisten dari sosok yang Faraday cari. Inilah para si Goodnight yang katanya melegenda, yang konon si Goodnight ini dijuluki sebagai malaikat pencabut nyawa alias Martin karena keahliannya yang selalu tepat sasaran, yang ketika Faraday menyebutkan nama Chisholm, Goodnight dan Billy pun langsung ikut dengan mereka berdua. Sam Chisholm sent us.
Singkat cerita, akhirnya terkumpullah 5 orang koboi berkualitas termasuk Chisom, di mana mereka akan melakukan perjalanan sejauh berpuluh-puluh kilometer untuk menuju ke kota tujuan, yaitu kota Rose Creek, sampai di sebuah permukiman kecil. Chisom dan rekan-rekannya pun dihadapkan dengan 2 koboi kerewa yang menawarkan sebuah senjata milik pembunuh ternama bernama Jack Horn, di mana mereka dengan angkuhnya menyatakan bahwa senjata itu mereka rampas langsung dari tangan Jack Horn itu sendiri. Dan tiba-tiba, Hey, he might have killed 300 crow, but he ain't never met the Pigeon Brothers before. The hell are you trying to? ya, inilah sosok Jack Horn sang pembunuh terkenal itu, di mana tindakannya barusan sudah cukup membuktikan jika Jack ini adalah tipikal orang yang tak akan segan-segan untuk menghilangkan nyawa seseorang, apalagi ketika senapannya dicuri. Dan bagi Chisom, ini adalah kesempatan emas untuk mengajaknya bergabung dalam misi tersebut. Sesampainya di kawasan suku Indian yang dikelilingi perbukitan berbatuan, Chisom dan rekan-rekannya pun memutuskan untuk beristirahat di tempat itu hingga pagi hari, di mana Goodnight dan Chisom berbincang mengenai masa lalu yang pada akhirnya mengungkap sebuah kenyataan menyedihkan tentang kehidupan Chisom, bahwasannya seluruh keluarganya yakni ibu, ayah, dan adik-adik perempuannya tewas oleh serangan yang dilakukan sekelompok koboi sadis atau tentara bayaran yang pengalaman tersebut tak akan pernah bisa ia lupakan seumur hidupnya. Keesokan paginya, Chisom dan kawan-kawan dibangunkan sekaligus dikejutkan oleh kemunculan satu orang Indian yang muncul membawa rusa mati. Dia bernama Red Harvest, kita panggil saja Red. Ini babangusnya, sama seperti Chisom. Red memiliki cara hidupnya sendiri dengan berpisah dari komunitasnya atau sukunya sendiri, gitu. Ketika Chisom bertanya, apakah kau ingin menghabisi orang jahat? Red pun membalas, kan tenan atuh. Tibalah mereka di lokasi yang dimaksud, yaitu kota Rose Creek dengan 7 anggota termasuk Chisom. Lengkaplah sudah kelompok ini sesuai dengan judulnya The Magnificent Seven alias 7 yang luar biasa. Kemunculan Chisom langsung disambut oleh sheriff dan satu orang kepercayaan Tuan Bog bernama Miken. Ini bebenguknya. Dia dan ke-22 anak buahnya pun menghadang Chisom di tengah jalan untuk mengatakan bahwa senjata dilarang di kota ini, sehingga beliau meminta Chisom untuk menyerahkan senjatanya jika ingin singgah di kota ini. Sheriff? Ketika Chisom hendak memberikan senjatanya, seluruh penjahat itu pun langsung bersiap-siap. Namun saat Chisom berbicara, saya sih oke-oke saja menyerahkan pistol ini, tapi nampaknya teman-teman saya yang ada di belakang kalian keberatan dengan permintaan itu. Don. Metco! Merasa memiliki perlindungan yang sangat kuat, yaitu Bog, Miken pun dengan angkuhnya berkata, kalian bertujuh mah, mana mampu mengalahkan pasukanku. Lalu, dengan sok gentleman, Miken pun memanggil 22 anak buahnya untuk keluar. Tiba-tiba, ya, dari sini terjadilah baku tembak beradrenalin di mana mereka bertujuh sangat hebat dan sangat jago sekali dalam menembak. Gerakan dan instingnya sangat cepat yang membuat satu persatu anak buah Miken mati dengan sangat cepat tanpa bisa memberikan perlawanan yang seimbang. Dari keseluruhan anggota Magnificent Seven yang handal, ada seorang anggota yang konon disebut sebagai legendanya dari Legends dengan julukan Malaikat Maut, yang kenyataannya sejak tadi dia belum membunuh satu pun penjahat. Bahkan ketika satu target berada tepat di depan matanya, Goodnight nampak ragu dan gelisah ketika akan menarik pelatuk senapannya. Take the shot. Sampai sini, akhirnya terkuak jika Goodnight memiliki trauma akan membunuh seorang manusia. Pada saat traumanya itu kembali kambuh, akibat masa lalunya yang suram dan telah merenggut banyak nyawa, kini ia pun terpaksa, suka ataupun tidak, ia harus menghadapi derita tersebut apabila ingin misi ini berhasil. Give me that.
We have his whole valley. You want it back, he's gonna have to make a deal with us. Setelah membiarkan cecunguk musuh pergi sebagai perhitungan kepada Tuan Bog, Emma kemudian memanggil seluruh warga untuk berkumpul dan bertemu langsung dengan para pahlawan yang akan membebaskan mereka dari penjajah. Namun mayoritas warga merasa pesimis dan sudah kehilangan semangat akibat tekanan mental dari Mr. Bog. Jadi meskipun Chaisem dan rekan-rekannya luar biasa hebat dan menguasai haki, warga tetap tidak yakin dan merasa sulit melepaskan diri dari rasa takut yang mencekam ini. If you want to leave. No, I never shot anything that could shoot back at me. Are you suggesting we wait here to face retaliation? Hell yeah, he is. Singkat cerita, malam pun poek, Chisom dan kawan-kawan pun makan makanan yang dimasak oleh para warga sebagai rasa terima kasih atas aksi hari ini, di mana Red Harvest sendiri menolak memakan makanan seperti ini karena tidak biasa memakan masakan yang pakai bumbu micin. Keesokan paginya, sebagian kecil warga kota memilih untuk meninggalkan kota ini daripada terlibat dalam perang yang akan terjadi, di mana Emma yang punya semangat tinggi pun tampak melangkah di kejauhan bersama dengan mereka yang masih memiliki semangat pantang mundur untuk mempertahankan tanah kelahirannya. Oh, good. They brought their pitchforks. We may stand a chance. Army approaches. Selama 1 minggu, para petani ini akan digembleng untuk bisa menembak dan membela dirinya sendiri, dimulai dengan Billy yang membimbing cara memakai lading dan melemparkannya, kemudian si Faraday mempraktekkan pada para sensei dan para rohaniawan bagaimana cara menembak target yang benar, yang dari segitu banyak orang, tidak ada satupun yang berhasil mengenai sasaran sedikit pun. Hey, get back here. Reload! Statistically speaking, they should. Pada akhirnya mereka perlu diberikan teladan agar memperoleh motivasi atau inspirasi, di mana Goodnight dengan berat hati pun diminta untuk menunjukkan demonstrasi tentang cara menembak yang tepat. Yang karena dipaksa dan malu jika tidak dituruti, Goodnight pun sambil gemetaran akhirnya menunjukkan kemampuan yang sebenarnya. Dan ya, sesuai dengan judul, ketujuh koboi ini benar-benar sangat luar biasa dan memiliki keterampilan di bidangnya masing-masing, di mana Chisom dan rekan-rekannya pun mengalahkan semua penjaga yang ada di tambang dan menyelamatkan pemuda dan orang tua renta yang dipaksa bekerja di sana. His mine is now closed. You men are free to go. Dan ya, terdapat dinamit dan sejumlah bahan peledak yang dapat mereka gunakan untuk menciptakan perangkap ledak, di mana hal itu meningkatkan keuntungan mereka semua, apalagi dengan tambahan pasukan dari para penambang yang sekarang ikut bergabung. Adegan berpindah, lebih tepatnya di kediaman megah Tuan Bog, kita diperlihatkan dengan si sheriff tadi yang sudah sampai di sana membawa kabar dari Chisom yang isinya kurang lebih seperti ini. Hei, koplok, Mr. Bog, jika kau tidak datang ke Rose Creek, lemah sia. Mengetahui kabar tersebut, Mr. Bog langsung naik tensi, terlebih saat mengetahui bahwa 22 orang anak buahnya yang berjaga di sana tewas hanya oleh 7 orang saja, sehingga si sheriff menjadi sasaran kemarahannya ketika ditembak oleh Mr. Bog, hingga tewas saat itu juga. Surprise. Mr. Denali, recruit an army. Go back with us. Kembali ke Rose Creek, sementara Billy ditugaskan untuk mengawasi kedatangan Bog dan pasukannya dari bukit, Chisom dan rekan-rekan juga sedang menyiapkan parit untuk merancang sejumlah strategi jebakan, serta merenovasi menara gereja di mana lonceng terbesar ditempatkan, untuk sebagai menara pengawasan bagi Billy bisa mengikat target dari atas sana. That's our train. Put your weapon. Singkat cerita, malam pun halodo. Setelah seluruh persiapan beres aman terkendali, muncul kendala saat Goodnight memutuskan untuk meninggalkan tugas ini karena luka batin atau traumanya yang dialaminya kini semakin menjadi-jadi, seakan mendengar jeritan dari para korbannya ketika harus menghilangkan nyawa seseorang lagi. Oleh karena itu, daripada menjadi beban dan parasit di kelompok ini, Goodnight memilih untuk pergi sendirian tanpa membawa Billy bersamanya.
Di saat-saat menjelang hari H tiba, Chisom pun kembali bertanya kepada mereka semua, apakah yakin ingin melanjutkan atau berhenti sampai di sini? Karena selain Jack Horn, sebagian besar dari mereka masih muda dan masih memiliki masa depan yang panjang seperti Faraday, Red Harvest, Vasquez, dan Billy. Chisom tidak ingin mendesak siapapun untuk menghadapi hari esok, dan jika ada di antara mereka yang ingin mundur sekarang juga, maka dipersilakan pergi tanpa mendapat komentar dari siapapun. Dan luar biasanya, keenam orang ini setuju untuk tetap lanjut meski tanpa Goodnight bersama mereka semua. Tibalah hari yang ditunggu, kita akan melihat raut kegelisahan dari wajah semua warga termasuk Chisom dan kawan-kawan, yang walaupun mereka berjumlah 7 dan memiliki keahlian menembak yang hebat, tetap saja mereka bukanlah bagian dari Hero Association yang memiliki kemampuan dan teknologi luar biasa seperti Genos dan Drive Knight untuk menghadapi 200 orang sekaligus. Sehingga mereka tidak yakin apakah akan hidup atau mati setelah semua ini berakhir. Dan ya, muncullah Bog dan 200 pasukan yang siap menggempur kota kecil ini, di mana orang seramai itu hanya disambut oleh Chisom seorang diri yang menantang mereka semua untuk melangkah ke depan, yang hal tersebut jelas membuat Bog menjadi emosi dan... Wah, Bog akhirnya terpancing jebakan di mana sebagian pasukannya berhasil diledakkan oleh dinamit milik dia sendiri. Yang dari situ, Warda Ghost Creek yang bersembunyi di dalam parit pun keluar dari tanah dan menembaki para penjahat itu sebisanya, namun tetap dibantu oleh Chisom dan kawan-kawan. Sementara Red Harvest menembakkan panah dari atas, kita akan menyaksikan Billy melakukan aksi pertarungan tangan kosong di tengah debu yang masih mengaburkan penglihatan, di mana Jack juga tidak kalah bengisnya dengan mengkapak setiap musuh yang muncul tepat di depan parasnya. Berkat strategi yang matang dan tersusun rapi, Chisom dan rekan-rekannya berhasil memancing semua musuh masuk ke dalam tengah kota hingga tak bisa keluar dari sana, yang alhasil bisa dengan cukup mudah diserang tanpa ada pipiding atau hahalang, yang hal tersebut cukup membuat Tuan Bog kesal dibuatnya. Saat Faraday tengah memimpin warga untuk berganti posisi, pada momen itu juga ia terkena tembakan di area perut yang menyebabkan Vasquez menjadi murka dan membunuh si penembak secara brutal, yang hal ini membuktikan jika mereka saling peduli satu sama lain meski baru kenal hanya dalam beberapa minggu saja. So far, so good. Saat itulah muncul Goodnight yang datang secara tiba-tiba, di mana kehadirannya sungguh-sungguh amat mendukung pada momen-momen seperti ini yang membuat Chisom dan teman-teman sukses menghabisi seluruh prajurit hingga tuntas tanpa sisa. Melihat pasukan pertamanya habis, Bog segera mengirim pasukan selanjutnya dan menyuruh anak buahnya untuk membawa senjata pamungkas yang ternyata adalah Gatling gun yang merupakan senjata berat yang bisa menembakkan banyak peluru dalam satu waktu. Dan ketika meriam otomatis atau Gatling gun-nya berhenti untuk mengisi peluru, saat itulah mereka semua bangkit untuk mengamankan diri, sedangkan Teddy diamankan Jack untuk bersembunyi di tempat aman, yang ketika akan kembali ke posisi, tiba-tiba... Jangan ya, Jack pun harus menjadi orang pertama yang mati oleh seorang anggota suku Indian yang merupakan pengkhianat dari suku Indian dan sekarang menjadi cecunguknya si Bog.
Jack yang apes-apesnya pun tak dapat diselamatkan karena terpisah jauh dari yang lainnya. Sehingga dia harus, lah anjir kasihan, lah. Setelah membunuh Jack, si Indian ini pun masuk ke dalam satu rumah yang di situ ada Emma bersama satu warga yang tengah terluka. Yang ketika dia akan membunuh Emma dengan kejam, muncullah Red Harvest dari belakang dan... Bog yang telah mereload senjata otomatis atau Gatling gun ini pun kembali menyerang secara tak pandang bulu, sementara Faraday yang telah cedera meminta Chisholm untuk menjaga dirinya karena ternyata Faraday berniat untuk maju sendirian, mengalihkan perhatian sekaligus membebankan dirinya sendiri untuk menghancurkan Gatling gun tersebut. Emo! Andre! It's ugly, Joe. What do we have here? Pada momen itulah kita akan menyaksikan Billy dan Goodnight gugur karena peluru Gatling yang tepat menghantam keduanya. Dan anjir jangan mereka atuh, aduh aing mah. Faraday seorang tetap memacu kudanya meskipun telah tertembak beberapa kali. Ia masih mampu bertahan hingga akhirnya pun tepar juga. Dalam momen-momen terakhir hidupnya, ia berjalan mendekati pasukan bersenjata Gatling dan sempat-sempatnya meminta pemantik api sebelum menghembuskan napas terakhir. Dan tiba-tiba... Mamamsya. Setelah 200 prajuritnya lenyap dan senapan Gatlingnya juga rusak, Boge ditemani dua penjaga tangguh pun melangkah maju memeriksa apakah ada yang masih bernyawa atau tidak, di mana saat mereka berdua diperintahkan untuk melihat ke dalam bangunan, muncullah suara tembakan dari dalam dan... Ya, tersisa si Tuan Bog yang berdiri tegak sendirian atau dalam bahasa gaulnya solo player tanpa didampingi kelompoknya. Bog terlihat familiar dengan tampang dan namanya namun tidak teringat pernah melihat Chisholm di mana. Dengan keyakinannya yang besar mampu menghabisi Chisholm, Bog pun berniat untuk mengambil pistolnya tetapi... Chisholm? Ya, Bog tidak memiliki kesempatan untuk menang melawan Chisholm, di mana dia ditarik ke dalam rumah gereja yang di situ dia diwajibkan untuk memohon atas wafatnya keluarga Chisholm, yang ternyata pelaku yang telah melecehkan saudara-saudaranya, menghabisi nyawa ibunya, dan menjerat dirinya adalah kelompok liar dari si Bog ini, yang terjadi pada beberapa tahun silam. I beg your pardon. Ketika sedang mencekik Bog, Chisholm nyaris kehilangan nyawanya karena pistol yang diambil Bog sembunyi-sembunyi dari sepatunya. Untung saja Emma datang pada saat yang tepat hingga balas dendam atas kematian suaminya akhirnya terbalaskan juga. Setelah segalanya usai, kini yang tertinggal hanyalah Vasquez, Red Harvest, dan Chisholm, hanya 3 koboi dari 7 koboi tangguh yang tersisa. Sementara itu, pendeta di sana berjanji untuk memakamkan rekan-rekannya dengan layak, sedangkan mereka bertiga akan melanjutkan perjalanan menuju tempat lain untuk menjadi penembak jitu kru Akagami dan untuk menegakkan kebenaran bagi mereka yang memerlukannya. It was magnificent. Tamat, ending yang cukup mengkoboikan. Keserakahan adalah bom waktu yang merugikan orang dalam usaha tanpa henti untuk memenuhi keinginan tanpa pernah meraih kepuasan. Sama seperti tokoh film ini si Bog dan di kehidupan nyata Dr. Suneo yang bertindak sewenang-wenang, dia dan kekuasaannya tidak pernah puas hanya dengan tambang dan jabatan, tetapi juga tidak peduli dengan kesehatan lahir batin warga dan menguras hartanya. Dengan demikian, pesan yang dapat kita ambil dari film ini adalah ada yang menghilangkan nyawa, ada yang kehilangan nyawa, ada yang menipu, ada yang dirugikan, ada aturan, ada hukum, ada pejabat polisi dan tentara. Tetapi hanya satu yang tidak ada, yaitu keadilan. Saya Yuli, mewakili direksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios.